Ya, pertanyaan pertama dari Daniel Rangga di Flores NTT. Panjang ini pertanyaannya ya. Ada 3 ya, jadi Iya, coba kita betul. akan bahas satu-satu. Satu-satu lah ya. Iya, kita akan coba satu-satu Ya. Pak Pendeta. Shalom, selamat malam pendeta dan kru tajam. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang pertama ya, pertanyaan pertama. Mohon penjelasannya dalam Yesaya 28 ayat 7 sampai yang ke-10. Baik, Pendeta. Ini ada ayatnya, Yesaya 28 ayat 7 sampai 10. Saya akan bantu membacakan. Ayat 7. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Ayat 8. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Ayat 9. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuatan-nubuatannya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Ayat 10. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini Saudara Daniel Rangga pada tajam minggu yang lalu pun seingat saya menanyakan banyak pertanyaan dia. Selamat malam Saudara Daniel dari Flores. Perkataan yang disebutkan melalui Nabi Yesaya dalam Yesaya 28 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 adalah tentang keadaan orang-orang yang ada di Yerusalem. Yesaya bernubuat dari Yerusalem, dari Yehuda, dan dalam ayat 7 dikatakan, tetapi orang-orang di sini pun, dia katakan di sini. Kalau ada di sini, apakah ada di sana? Coba kita baca dulu pasal yang ke-28, ayat yang pertama, celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah. Ayat 1 berbicara tentang Efraim. Efraim itu sama dengan Israel. Dan kita tahu semenjak zaman Raja Rehabeam, kerajaan yang tadinya kerajaan Israel yang satu, yang diperintah oleh Saul, Daud, dan kemudian Salomo, maka di zaman Rehabeam, anak Salomo, kerajaan itu terbagi dua, yaitu kerajaan sebelah utara yang disebut dengan Israel, dan itu ada di Samaria, dia punya ibu kota, sementara kerajaan Yehuda di sebelah selatan itu di Yerusalem. Jadi di ayat yang ditanyakan tadi, dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi orang-orang di sini pun, berarti sebelum dia berbicara tentang orang-orang di sini, ia sudah berbicara tentang orang-orang di sana. Karena sekali lagi, saya katakan tadi, terbukti dari Yesaya 1 ayat 1, Nabi Yesaya bernubuat di Yehuda. Di sana itu di mana? Di Samaria, kerajaan utara Israel. Mereka juga mengalami keadaan yang sama, yaitu kemerosotan kerohanian mereka. Digambarkan dengan keadaan sebagai pemabuk-pemabuk yang pening, yang pusing. Ya, lalu ayat yang ke-7, orang-orang di sini pun, bukan hanya di sana, di sini pun, di Yerusalem, di kerajaan Yehuda. Bahkan dalam ayat yang ke-7 dikatakan, baik imam maupun nabi pening atau pusing karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Dari sudut kesehatan, ini membuktikan betapa merusaknya minum-minuman keras itu. Ya, membuat pertimbangan jadi kacau, pikiran tidak bisa fokus, goyang di dalam mengambil keputusan, dan lain sebagainya.
Lalu kemudian dalam ayat yang ke-9, oleh karena keadaan mereka yang seperti itu, maka ditanyakan, kepada siapa dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Kalau keadaannya sudah seperti itu, tidak bisa lagi dengan jernih melihat dan memahami serta menerima firman Tuhan. Oleh karena kemabukan mereka, maka kalau mereka mengajar, seperti mengajar kepada orang-orang yang belum mengetahui apa-apa, yang masih sangat dasar, padahal mereka adalah nabi dan imam yang seharusnya mengajar orang Israel yang sudah selama ini dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan firman Tuhan, tetapi sekarang mereka mengajar dengan sangat lambat dan tidak fasih, dan mereka harus mengatakan harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Dengan kata lain, dengan keadaan kemerosotan kerohanian mereka, maka pengajaran firman Tuhan pun menjadi lemah. Tentang mereka ini, Tuhan katakan dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 14, sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan, biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Jadi Tuhan menentang para pemimpin umatnya yang ada di Yehuda, di Yerusalem, yang mengabaikan tugas mereka untuk membimbing umat-umatnya. Mengapa mereka mengabaikan? Karena mereka sendiri pun sudah dikuasai oleh kemabukan, tidak bisa lagi mengambil keputusan dengan baik. Kebenaran sudah bercampur aduk dengan kesalahan. Kalau baca terus pasal-pasal selanjutnya, sampai pasal yang ke-29, 30, akhirnya umat Israel dan orang Yehuda, bila mana ada dalam keadaan bahaya, contohnya mereka diserang oleh kerajaan Asyur, mereka tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi mereka meminta pertolongan kepada Mesir contohnya, atau kepada bangsa-bangsa lain. Kemerosotan rohani bangsa inilah yang berangsur-angsur akhirnya membuat mereka ditawan di Babylon, diangkut di Babylon. Dari zaman satu raja kepada raja yang berikut, kepada raja yang berikut. Akhirnya mereka dibuang ke Babylon untuk beberapa dekade lamanya sebagai disiplin yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi kurang lebih demikian. Tentu harus dibaca lagi kelanjutan ceritanya seperti apa, nubuatannya seperti apa, dan kalau baca kitab Yesaya sampai di penghabisan, maka ada harapan-harapan yang sungguh luar biasa, bukan saja untuk orang Israel pada zaman dahulu, orang Yehuda, tetapi mempunyai aplikasi bagi kita, yaitu harapan suatu pembaharuan, harapan dunia dan langit, bumi yang baru dan langit yang baru yang Tuhan akan sediakan bagi umat-umatnya. Kurang lebih demikian, terima kasih.